Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjawab pertanyaan UAS ujian akhir semester. Yang pertama soalnya itu tentang mengapa gitu pembelajaran itu perlu perencanaan. Tentunya segala sesuatu itu perlu perencanaan gitu. Jadi ketika kegiatan perumusan ini bertujuan untuk ingin dicapai gitu dalam suatu kegiatan pembelajaran begitu. Karena karena metode yang digunakan itu adalah untuk menilai pencapaian tujuan tersebut gitu. Jadi ketika kita ingin mengajar tentu ada yang namanya persiapan. Nah, persiapan itulah yang disebut dengan perencanaan. Segala sesuatu planning gitu ya. Planning 1, planning 2, ketika tidak terjadi yang satu maka yang dipakai yang kedua gitu. Dalam cara penyampaiannya pun itu harus segala direncanakan atau dipersiapkan. Nah, kemudian yang menjadi dasar perencanaan itu menjadikan guru itu dapat mempersiapkan gitu dan menentukan lah gitu tindakan apa yang akan dilakukan di saat proses pembelajaran tersebut. Nah, maka dari itu ketika keberlangsungan pembelajaran ini hasilnya itu agar proses pembelajaran tersebut dapat berlangsung secara efektif begitu. Kemudian kalau ditanya bagaimana cara merencanakannya, tentunya ada RPP-nya, rencana pembelajarannya ataupun silabusnya. Itu kan menjadi patokan kita hari ini tuh mau ngajar apa kepada anak-anak gitu, materinya apa dan juga apa yang mau media yang disiapkan gitu. Karena segala pengambilan keputusan itu persiapkanlah, walaupun itu 5 menit, walaupun itu 10 menit, tetap kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika ditanya apa sajakah gitu ya unsur-unsur yang agar lebih efektif dan efisien. Nah, di sini tuh saya akan menjawab dengan singkat ya. Karena rencana pembelajaran yang harus efektif itu tentunya ada isinya gitu yang kental gitu. Jadi yang padat, singkat, padat, bermanfaat lah istilahnya itu. Jadi pembelajaran ini dengan dasar materi pokok pelajaran gitu. Jadi kegiatan pembelajaran pun mau ini gamesnya, mau ini kompetensinya, mau ini sumber belajarnya dari mana, tetap kita harus menggunakan kurikulum tersebut gitu. Nah, kemudian kalau ditanya yang harus dipersiapkan biar efektif dan efisien, tentunya ada penyusunan lah gitu, penyusuan seperti kurikulumnya gitu, bahwa sekolah itu harus mengutamakan potensi peserta didik gitu. Jadi perkembangan zaman, tantangan itu harus menjadi patokan kita, target kita sebagai guru untuk mencapai keberhasilan mengajar gitu. Dan juga harus kreatif, inovatif, mandiri dan juga berwawasan yang luas gitu. Karena tentunya segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran pun itu adalah RPP gitu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran gitu. Jadi yang memuat segala spesifik mungkin tentang pelajaran, standar kompetensinya. Nah, ini tuh menjadi indikator kita agar semakin sini tuh agar semakin berkualitas gitu ya. Kemudian daripada itu adapun yang disebut dengan efektif gitu ya, agar kita itu ketika belajar agar menjadi efektif dan juga tidak terbuang waktu gitu ya, efisien. Nah, maka dalam hal ini
harus diupayakan itu ya setiap guru itu harus menjadi pendidikan lah gitu, contoh gitu, karena segala sesuatu itu emang harus di iya harus dipersiapkan, harus direncanakan gitu, karena dalam menyusun RPP pun itu secara lengkap itu ya lumayan gitu, sistematis gitu, agar pembelajaran itu ya berlangsung secara efektif dan efisien gitu, yang menyenangkan, menantang, memotivasi gitu. Jadi untuk berpartisipasi aktif lah gitu ya, karena di sini tuh ya memberikan ruang lah kepada anak didik itu agar aktif gitu, agar kreativitasnya muncul dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat gitu ya, minat, bakat dan berkembang fisik secara psikologis peserta didik. Ya baik, kemudian yang terakhir itu pertanyaannya itu tentang ini apa, secara garis besar lah ya, behaviorisme, konstruktivisme, kognitif. Nah itu tuh, jadi ketika adanya perubahan-perubahan perilaku ya, perilaku peserta didik gitu sangat dipengaruhi dengan lingkungan gitu. Jadi dimulai dari mementingkan, artinya lebih mengamati lah perilaku gitu, akhlakul karimah. Nah kemudian perubahan ini menjadikan kita sangat-sangat menjadi pengalaman ya. Pengalaman itu kan sumber dari ilmu juga gitu. Jadi ketika ya ciri khasnya untuk memecahkan masalah ya harus dengan ya segala sesuatu harus dengan solusi begitu. Nah maka dari itu dengan adanya ya kognitif gitu, itu menjadi proses pembelajaran yang baik begitu, karena yang emang segala sesuatu itu kalau guru itu ya mengetahui kognitifnya bagaimana gitu, afektifnya bagaimana. Nah oleh karena itu dengan teori ini gitu ya, yang secara apa ya, secara global itu menjadi pandangan-pandangan itu menjadi sumber lah gitu, sumber pendidikan di sekolah. Nah maka dari itu ketika mengetahui bahwa adanya perubahan-perubahan perilaku anak-anak, maka itu akan menjadi acuan kita gitu, bagaimana dengan kognitifnya ketika akan dites. Nah inilah yang akan menjadi suatu patokan kita atau target kita untuk mengetahui ya behaviorisme ini ya, dengan pendekatan model apa ya, interaksi antara guru dengan murid gitu. Kemudian daripada itu ya gaya mengajarnya pun ya harus dengan aktif gitu, yang dilakukan dengan ya dari pembukaan, isi, penutup, itu akan menjadi suatu arah lah, menjadi suatu apa ya, jadi terkontrol gitu, jadi terarah gitu. Guru tuh mau menyampaikan ini ya akan enak didengarkan oleh peserta didik. Nah maka dari itu ketika proses pembelajaran ya kan di sana ya manajemen kelas pun harus dengan ya modifikasi gitu. Jadi ketika ada kreativitas muncul maka langsung dilaksanakan begitu. Paling ya kalau saya kritik ya mengenai ini tuh paradigma ini, enaknya ya kognitivisme gitu, karena segala pembelajaran pun harus dengan kognitifnya, pengetahuannya gitu ya. Walaupun teori belajar ini ya berkembang ketika saya ingat tuh abad terakhir gitu ya, sebagai ya protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya, maka kognitif ini memiliki segala sesuatu yang perspektif, bahwa para peserta didik itu ya berproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan gitu. Kemudian ya hubungan antara pengetahuannya
itu ya yang baru dengan yang ada gitu. Jadi ya kognitif ini ya menjadi perubahan pemahaman gitu ya kan. Ilmu itu kan yang asal tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah inilah yang disebut dengan kognitif gitu ya, pengetahuan gitu, pengalaman juga ilmu pengetahuan. Karena perubahan perilaku inilah yang sangat dipengaruhi gitu oleh lingkungan. Nah kemudian ya, kalau kognitivisme yang saya kritiki itu dalam pengajarannya gitu. Jadi ketika pandangan gitu ya bahwa ilmu pengetahuan itu tidak valid gitu, wah tidak diperoleh lah secara pasif gitu, melainkan harus secara aktif. Karena ya peserta didik ini akan aktif mencari untuk penelitian, pengertian tentang apa yang ia pahami begitu. Ya, jadi lebih ke konstruktivisme juga ya, bersifat membangun gitu. Jadi dalam konteksnya itu ya, pendidikan itu dapat diartikan sebagai suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya lah gitu, berbudaya modern gitu. Jadi ya pengetahuan inilah yang menjadi seperangkat gitu ya, fakta, konsep gitu. Jadi kaidahnya gitu, misalkan ya teori konstruktivisme ini ya, siswa ini dapat berpikir gitu untuk menyelesaikan masalah, gitu aja intinya. Jadi kalau ditanya model pembelajarannya ya, ada yang disebut dengan problem solving, kemudian perubahan konseptual, kemudian model pembelajaran inquiry gitu ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.